Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septiana, NIM 6423040. Di sini saya akan membuat video tentang kampanye kesadaran pajak. Pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara, sehingga pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara, dan erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan hal lainnya. Manfaat pajak untuk rakyat dan negara. 1. Manfaat pajak untuk rakyat. Manfaat pajak yang pertama adalah rakyat bisa menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Contohnya yaitu jalan tol. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pertahanan dan keamanan negara. Manfaat pajak untuk rakyat yang ketiga adalah menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta budaya. Manfaat pajak yang keempat adalah mendanai pemilihan umum. Manfaat pajak bagi rakyat selanjutnya yakni subsidi pangan serta bahan bakar minyak yang kerap dinikmati rakyat kecil. Manfaat pajak untuk rakyat yang terakhir adalah meningkatkan kualitas alat transportasi massal. Yang kedua, manfaat pajak untuk negara membiayai pengeluaran reproduksi. Pajak bisa menutup pengeluaran reproduksi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran pada bidang pengairan dan pertanian. Membiayai pengeluaran negara, contohnya yaitu untuk proyek pengiriman barang ekspor. Membiayai pengeluaran yang tidak bersifat self-liquidating serta tidak reproduktif. Contohnya adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif, contohnya pengeluarannya seperti biaya untuk pertahanan negara atau merampungkan peperangan. Fungsi pajak. 1. Fungsi regulasi. Manfaat pajak seperti yang disebutkan sebelumnya adalah mendukung kondisi ekonomi suatu negara. Fungsi regulasi yang bisa diterapkan adalah menanggulangi inflasi dalam negeri, memberikan pendanaan pada industri ekspor, memberikan proteksi pada hasil produksi barang dalam negeri, menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. 2. Fungsi anggaran. Pajak juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk melunasi anggaran baik pusat maupun daerah. 3. Fungsi stabilisasi. Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilisator kondisi ekonomi sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Yang keempat, fungsi distribusi atau pemerataan. Fungsi pajak yang terakhir adalah alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu cara pemungutannya, sifatnya, serta lembaga pemungut pajaknya. Yang satu, berdasarkan cara pemungutan jika dari cara pungut. Jenis-jenis pajak terbagi jadi 2, yaitu langsung. Pajak langsung adalah beban iuran yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak bisa diserahkan pada individu lain. Salah satu jenis pajak yang termasuk pajak langsung adalah pajak penghasilan. Jika Anda termasuk wajib pajak, maka Anda harus membayar pajak dari pendapatan tahunan sendiri. Yang kedua, tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah kebalikannya. Jenis pajak ini tidak dapat dibebankan pada wajib pajak jika tidak terkena kondisi tertentu. Maka pajak jenis tersebut tidak bisa dipungut secara berkala. Contohnya yang sering ditemui pada
pajak jenis ini adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang kedua, berdasarkan sifat pajak itu sendiri. Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua jenis. Apa saja itu? Yang pertama, subjektif. Pada jenis ini, pajak diambil berdasarkan subjeknya. Contoh yang bisa sobat temui di lapangan adalah pajak kekayaan serta pajak penghasilan. Yang kedua, objektif. Untuk jenis pajak objektif, pajak diambil berdasarkan objeknya. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, dan lainnya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungut pajak. Jenis pajak yang terakhir dibedakan berdasarkan lembaga pemungut pajaknya, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kesatu, pemerintah pusat. Jenis pajak ini dikelola oleh pajak pemerintah pusat dan kerap disebut pajak pusat. Lembaga pengelola biasanya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Hasil pungutan sering digunakan untuk membuat fasilitas umum yang bersifat nasional. Contoh pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah pusat adalah bea materai, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPH), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Yang kedua, pemerintah daerah. Pajak jenis ini sering disebut pajak daerah dan pengelolaannya adalah pemerintah daerah masing-masing. Hasil pungutan pajak tersebut biasanya digunakan untuk membayar anggaran belanja daerah. Contoh pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak industri rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan yang dikelola pemerintah kabupaten atau kota adalah pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan. Kapan rakyat harus bayar pajak? Rakyat wajib membayar pajak ketika ia memiliki penghasilan paling sedikit Rp 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahun dengan usia minimal 18 tahun. Pajak tersebut dikenal dengan nama pajak penghasilan. Sedangkan pajak kendaraan dibebankan kepada rakyat yang mempunyai kendaraan. Berapa sih biaya pajak yang harus dibayar? Biaya pajak yang ditanggung rakyat tergantung dari jenis-jenis pajak. Untuk pajak penghasilan, seseorang akan dikenakan minimal 5% dan maksimal 30% dari penghasilan per tahunnya. Semakin tinggi pendapatan yang ia peroleh, semakin besar pula pajak yang dibayar. Begitupun pada pajak kendaraan, di mana biaya pajak bergantung dari nilai jual dan bobot koefisiennya. Jadi sebelum bayar, kita harus mengetahui kedua hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.